Komunitas motor All Honda Meti Kupang di Nusa Tenggara Timur merayakan anniversary-nya yang kedua. Perayaan ini memberikan pelayanan secara khusus kepada para peserta dan memberikan sejumlah door prize menarik. Seperti apa suasananya? Berikut kami tayangkan untuk Anda. Komunitas motor yang tergabung dalam All Honda Meti Kupang merayakan anniversary-nya yang kedua di halaman parkiran Flobamora Mall pada Sabtu 2 Agustus 2024. Komunitas yang telah berdiri sejak 18 Juni 2022 ini merupakan komunitas seluruh Honda Matic di Kota Kupang. Ketua All Honda Meti Kupang, Juna Baraduta menyatakan dalam perayaan anniversary kedua ini pihak AHM berharap dapat berkontribusi langsung kepada masyarakat, terutama kepada komunitas-komunitas di Kota Kupang. Kami ingin mengangkat kembali budaya lokal agar anak-anak muda dan komunitas motor itu lebih mencintai lagi adat dan budaya yang ada saat ini. Terus yang berikut mungkin ada pelayanan kesehatan tadi, itu bisa bermanfaat buat teman-teman yang datang ke sini dan juga pengunjung-pengunjung Ramayana. Berbagai komunitas di Kota Kupang dan stakeholder terkait pun turut hadir memeriahkan acara tersebut. Tak hanya itu, perayaan ini juga dimeriahkan dengan berbagai acara seperti instrumen alat musik sesando, parade motor, fashion show, tarian dance modern dan tradisional hingga stand up comedy. Juga hadirnya stand-stand yang menjual berbagai makanan hingga produk seperti kopi gajah yang bisa dinikmati secara gratis, dan juga stand pelayanan pengobatan gratis dan SIM keliling. Ketua Panitia Pelaksana Gus Farid menyatakan perayaan ini juga bekerja sama dengan pihak Jasara Harja dan menyediakan pelayanan pengobatan gratis saat pajak dengan menghadirkan SIM keliling, dan juga sharing dari pihak PT Jasara Harja terkait pentingnya peraturan berkendara dengan baik. Di mana dari rekan-rekan komunitas AHM melihat dan memandang dari generasi muda Kota Kupang itu akan kurangnya cinta akan budaya dan kesenian lokal. Makanya dengan itu kami mengangkat Pride, Art, and Culture. Itu untuk meningkatkan kembali dan mengingatkan kembali kepada generasi muda, terutama mungkin komunitas yang berada di Kota Kupang untuk lebih cinta lagi dan mengingat-ingat kembali untuk budaya dan kesenian kita, khususnya budaya dan kesenian lokal khas NTT. Kepala PT Jasara Harja Cabang Kupang Muhammad Hidayat mengapresiasi perayaan anniversary ini dan berharap komunitas motor di Kupang dapat taat berkendara dengan mengutamakan kesehatan serta taat pajak. Karena dengan membayar pajak dan tergabung di PT Jasara Harja akan diberikan santunan jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan atau mengalami musibah. AHM ini mempunyai satu pandangan ke depan dari segi contohnya berlalu lintas. Jadi kami mengemas dengan adanya kegiatan ini untuk mensosialisasikan safety rating yang baik, cara berlalu lintas yang baik, dipadu dengan adanya pengobatan gratis dari Jasara Harja. Dengan tujuan ini, kami mengharapkan agar warga NTT khususnya di Kota Kupang ini akan sadar bagaimana cara berlalu lintas yang baik. Di satu sisi juga mengutamakan keselamatan dan pembayaran pajak kendaraannya. Perayaan anniversary All Honda Meti Kupang ini pun turut didukung oleh sejumlah stakeholder yakni Bolt Riders, Dinamika Motor, Dialog Project, Padepokan Tenun, PT Jasara Harja Cabang Nusa Tenggara Timur, Anugerah Motor, Honda Community, Hydro Koko, Extra Gel, serta pihak Flobamora Mall Kupang. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur bersama Universitas Kebangsaan Malaysia menggelar konferensi internasional bertajuk Sinergi Keberlanjutan, memberdayakan pemangku kepentingan pariwisata untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Berikut informasi selengkapnya. Universitas Nusa Cendana Nusa Tenggara Timur bersama Universitas Kebangsaan Malaysia menggelar konferensi internasional Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Pariwisata 2024 pada 5 hingga 6 Agustus 2024.
Konferensi ini hadir untuk memberdayakan para pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata dan pembangunan berkelanjutan di Labuan Bajo. Yang pasti keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan sosial budaya, dan keberlanjutan ekonomi itu menjadi pilar penting dalam pembangunan kepariwisataan kita di Labuan Bajo atau juga di NTT. Saya kira kita sekali lagi ingin memberikan pemahaman kepada teman-teman semua bahwa ekosistem kepariwisataan ini harus benar-benar didukung oleh investasi yang lebih ramah lingkungan yang juga bisa memperhatikan masyarakat, tapi juga tetap memberikan nilai tambah pada nilai ekonominya. Taman Nasional Komodo Labuan Bajo juga turut menjadi sorotan dalam konferensi ini. Setiap pihak, baik masyarakat dan pemerintah, diminta untuk menghargai sumber daya alam yang ada agar tetap lestari. Bagaimanapun sumber daya alam ini perlu dihargai pada harga yang tepat untuk menjaga kelestarian dari sumber daya alam ini, khususnya Taman Nasional Komodo dan Komodo. Kalau kita hanya memberikan pada mekanisme pasar, maka pasar tidak merefleksikan harga dari sumber daya alam itu secara fair. Sehingga setiap orang boleh masuk ke sini kapanpun di mana saja. Itu pun secara teori. Pada satu titik nanti akan sampai pada isu tentang carrying capacity dari Taman Nasional Komodo ini. Bagaimanapun sumber daya alam ini ada batasnya untuk menampung berapa banyak pengunjung yang harus datang berkunjung pada taman ini. Kalau dibiarkan pada mekanisme pasar bebas, pasti kita akan sampai pada ketidakmampuan sumber daya alam Taman Nasional Komodo menampung pengunjung yang begitu banyak. Seiring dengan kebijakan menempatkan Komodo ini sebagai suatu destination prioritas di Indonesia. Saya amat kagum sekali dengan Labuan Bajo sebab pertama kali saya dibawa ke Indonesia. Saya biasa pergi ke luar negara seperti European countries. Okay. Saya dapati Labuan Bajo is very tempat yang sangat mempunyai potensi yang sangat tinggi. Untuk dari segi pemandangannya dan juga dia punya natural resources-nya yang sangat tinggi untuk meningkatkan Labuan Bajo sebagai attraction di Indonesia. Forum yang digelar ini berupaya meminta pemangku kepentingan untuk mempromosikan potensi wisata dengan mengedepankan program yang ramah lingkungan, seperti penanggulangan limbah dan mendukung bisnis lokal oleh masyarakat sekitar. Dari Labuan Bajo, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Tak hanya mendengarkan paparan materi, para peserta konferensi internasional juga melakukan diskusi bersama dalam membahas pengembangan wisata di Labuan Bajo. Diskusi digelar dengan cara mempresentasikan hasil penelitian yang dibawa oleh masing-masing peserta. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus Timor Sepekan di Timor TV pada hari dan jam yang sama. Bersama saya Novita Lalukenda, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Di sela kegiatan International Conference Economy Management Accounting and Tourism, para peserta diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi dengan membawa karya tulis ilmiah tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan. Mereka mempresentasikan di hadapan forum untuk membahas isu-isu penting berkaitan dengan pariwisata. Karena ada isu yang menjelaskan bahwa ada penutupan Pulau Komodo, menurut saya sebagai pemerintah dari Flores Timur atau Labuan Bajo tidak seharusnya menutup wisata tersebut karena bisa mendapatkan anggaran yang lebih banyak apabila tidak destinasi Pulau Komodo tersebut. Karya ilmiah yang dipaparkan oleh para peserta forum tentunya akan sangat bermanfaat untuk pengembangan wisata berkelanjutan di Labuan Bajo. Semua karya ilmiah yang disampaikan akan dikirim ke jurnal untuk dipublikasikan.
serta mendukung akreditasi kampus untuk melengkapi literatur yang telah ada sebelumnya. Setelah pemaparan materi oleh para guest speakers, kita lanjutkan dengan parallel session, di mana semua mereka yang telah submit artikel penelitian mereka terkait dengan tema konferensi kita pada hari ini. Mereka akan memberikan melakukan presentasi hasil penelitian mereka. Dan itu beragam, temanya ada berkaitan dengan tourism, ada berkaitan dengan SDGs, dan semuanya menjawab tema yang ada dalam konferensi kita pada hari ini. Dalam forum ini, Undana dan Universitas Kebangsaan Malaysia berkolaborasi untuk memberikan peran nyata dalam hal riset demi mendorong pembangunan berkelanjutan di bidang pariwisata, khususnya pada kawasan wisata di Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo, tim Liputan Timur TV melaporkan.